Kita tidak terlalu fokus di difficult people-nya gitu, yang hanya tidak banyak atau kecil tadi itu. Kita cukup yang membuat stream lah, mainstream kita Hmm, yang positif lah. Yang negatif kan nanti oke. terbawa sendiri kan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sukses untuk kita semuanya. Hari ini kita kembali lagi ke dalam segmen berikutnya dari pertemuan yang sangat spesial sebelumnya bersama Bapak Agung dari Petrokimia Gresik. Ada banyak sharing yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang satu topik yang agak sedikit berbeda tapi sangat menarik teman-teman sekalian. Dan jangan lupa di awal ini saya mengingatkan Anda untuk Anda selalu follow sosial media Total Quality karena informasi-informasi yang sangat update yang pasti bermanfaat untuk Anda kami akan bagikan melalui sosial media kami. Ya, hari ini kita akan masuk sama-sama ke tema berikutnya. Saya melihat bahwa sebuah perusahaan itu biasanya menyadari ada sebuah program yang namanya CSR. Tapi seringkali teman-teman sekalian, CSR ini hanya dilihat secara sederhana hanya sebagai aksi sosial. Nah, kita akan bicara dengan beliau lebih lanjut tentang CSR, apakah manfaatnya, seperti apa. Langsung saja kita bicara dengan Bapak Agung kembali. Halo Pak Agung. Halo Pak Andre. Yes, masih bersama Alhamdulillah. kami semuanya. Terima kasih Pak Terima Agung. kasih Pak Andre. Ya, Pak Agung, seperti yang saya bicarakan bahwa petrokimia ini saya melihat bahwa tidak hanya bicara soal bisnisnya yang menarik ya Pak ya, tapi Ya, petrokimia ini sangat concern sekali dengan CSR program. betul Pak. Nah, tetapi sebelum kita lanjut tentang apa saja yang sudah dibuat petrokimia, Pak Agung boleh bantu sedikit ya, karena sudah lama sepertinya melaksanakan CSR program ini dan petrokimia sudah sangat concern di sini. Boleh Pak dibantu ke teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih Pak perusahaan itu latar belakangnya sehingga mereka harus melakukan CSR dan buat apa ini ada Pak? Dari Ya. situ dulu mungkin bisa dibantu Pak Agung. Jadi betul Pak Andre. Jadi kalau boleh saya mau share eh, apa Ya, apa namanya presentasi ya Pak ya. silakan Pak. Ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Ya. Pak Agung? Ini Yes. adalah kami sampaikan ini adalah latar belakang program CSR Corporate Social Responsibility. Oke. Oke. Ada setidaknya ada dua legal yang menjadi dasar kita melakukan CSR. Yang pertama adalah Undang-Undang PT, Oke. Undang-Undang Pesisir Terbatas lah. Teman-teman semua perusahaan, industri maupun pabrikan dan sebagainya masih mengenal lah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Oke. Di situ memang ada malah justru kalimat atau klausul yang menyatakan kewajiban. Jadi wajib bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, yang kedua, khusus untuk BUMN itu ada pengaturan yang lebih spesifik lagi yang disebut dengan Permen BUMN, yaitu tahun 2020 yang terbaru itu juga ada. Jadi di BUMN itu istilahnya mengadop dua ini Pak, yang Undang-Undang PT maupun Permen BUMN. Oh, bagian ini Pak ya. Mungkin kalau teman-teman yang dari non BUMN atau swasta atau yang lain mungkin itu lebih terkena kepada yang Undang-Undang PT itu. Sehingga betul Pak Andre tadi Ya. tidak hanya soal bisnis tapi juga soal sosial dan lingkungan itu juga harus diperhatikan. Siap Pak Agung. Nah, saya kira itu nanti kalau di Petrokimia Gresik sebenarnya yang di Permen BUMN itu namanya PKBL Pak, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Oke, ini dua utama Pak ya yang harus ada Pak ya. Karena tentu petrokimia BUMN tentunya ini harus dipenuhi Pak ya. Di tempat kami di Petrokimia yang menjalankan program PKBL ini dinamakan dengan Departemen CSR. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau peran tugas tanggung jawab sosial dan lingkungan itu tidak hanya di CSR saja Pak, tapi di beberapa departemen yang lain itu juga menjadi melakukan CSR, DJSL gitu.
Oke. Baik itu Departemen Lingkungan, Departemen Promosi dan Perencanaan Pasar, Departemen Humas, bahkan Departemen SDM sekalipun, itu juga melakukan tanggung jawab sosial. Ya, ya. Departemen Riset, kami punya riset Pak, Departemen Kelola Mitra. Nah, di luar itu ada juga yang non perusahaan, yaitu kita ada Serikat Karyawan Petrokimia Gresik, Persatuan Istri Karyawan Gresik, dan masjid itu juga ada menjadi CSR arm kita lah, arm kita untuk melakukan CSR sesuai dengan Undang-Undang PT tadi. Oke. Nah, namun mungkin pada kesempatan ini kita akan membahas yang Departemen CSR yang PKBL inilah. PKBL. Oke, Pak. Siap. Pak Agung, boleh nggak diceritakan, tadi sempat saya tanya juga, sebenarnya apakah setiap perusahaan ini kan pasti punya purpose ya Pak ya, CSR ini untuk forward, kira-kira begitu apa tujuannya, dan di petrokimia kita membuat ini pasti kan ada purpose yang kita ingin capai Pak ya, gitu. Iya Pak. Nah, kalau di petrokimia apa Pak? Oke Pak, saya mohon izin untuk klik lagi. Nah, oke. Ini kalau kami menyebut Pak, tujuan CSR di Petrokimia Gresik itu 5P Pak, dengan 5P. 5P, biar gampang mengingat gitu. Yes. Nah, yang P yang pertama itu adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi ini ya, mohon maaf ini, bukan pencitraan, bukannya sekedar tapi memang betul-betul tulus bahwa kita ingin memberdayakan masyarakat menjadi yang mandiri. Kemudian kedua ini perspektif kita. Kalau masyarakat aman, masyarakat berdaya, masyarakat mandiri, masyarakat sejahtera itu, kita kan jadi lingkungan jadi aman kan gitu. Yes, betul Pak. Nah, ini ada kaitannya dengan istilahnya social license to operate buat perusahaan, buat pabrik. Nah, ini yang saya kira teman-teman di perusahaan yang lain juga sama lah. Kita tidak hanya legal license to operate, tapi juga perlu social license to operate. Social license ya, oke. Kalau Pak Andre kenalnya sama James Bond, license to kill kan gitu. Kalau itu nggak ada license-nya kalanya Pak. Nah, nomor 3 baru kita mendukung pemasaran. Nah, kita ada kaitannya lah dengan pemasaran dan promosi karena wilayah kita seluruh Indonesia. Yes. Jadi intinya kita kayak dompleng lah gitu. Ini loh keberadaan perusahaan gitu. Nah, yang nomor 4 itu tujuan kalau buat kami ini ada performa perusahaan Pak. Ada skor kinerja BUMN yang dituntut ini. Jadi Departemen CSR kita ini menyumbang skor 6 Pak dari 100 poin. Cukup besar Pak, 6 itu. Iya. Nah, itu menjadi KPI lah, KPI-nya perusahaan, KPI-nya direksi. Kalau nggak tercapai ya direksi kena marah sama pemegang saham kan gitu kan. Iya. Terus sama yang kedua adalah ini menunjang program lingkungan proper itu. Ada yang hijau, ada yang emas itu kalau teman-teman ingat semua kan gitu. Baru yang kelima, ini yang baru pencitraan Pak. Bukan pencitraan lah Pak. Kan publikasi corporate image kan memang perlu Pak, memang perlu. Betul. Tapi memang tujuannya kan untuk hal baik Pak ya. Baik kan gitu. Oke. Dan di mana-mana sekarang ini CSR bisa menjadi ini Pak. Mohon maaf ini bagi teman-teman mungkin yang di industri rokok itu kan beriklan rokok kan tambah susah ya di televisi ataupun di mana-mana kan. Nah, mereka menghidupkan, menyarukan itu ke CSR begitu. Oh, karena kan tidak boleh showing the product ya kan. Oke. Jadi kayak namanya istilahnya integrated marketing communication lah dengan CSR ini. Membantu itu juga. Betul. Itu bisa menjadi sarana untuk promosi lah buat teman-teman perusahaan pabrikan kan gitu. Ternyata untuk membuat CSR program tidak hanya sekedar pokoknya aksi sosial jalan Pak, begitu ya Pak ya? Oh enggak Pak, nanti malah justru waste time, waste money, waste energy segala macam. Perlu dipikirkan seperti petrokimia hari ini juga tahu purpose-nya kemana, programnya apa, apakah memenuhi
aturan-aturan yang ada, begitu Pak ya? Betul. Maka ini masukan bagi company juga untuk memikirkan CSR dengan baik, dan justru itu bisa membantu juga Pak ya, jadi leverage juga ya, untuk yang lain-lain ya. Betul. Seperti yang Pak Agung ceritakan ini, dan cukup besar ternyata Pak Agung ya manfaatnya ya. Betul. Cuman kami hanya sampaikan Pak Andre bahwa kami bukan yang terbaik loh Pak Andre Petrokimia. Nanti jangan salah nih. Kira kalau yang tampil sama Pak Andre, wah ini yang dipilih yang terbaik. Tidak Pak, tidak. Kami berusaha untuk melakukan hal yang baik dan ingin semakin baik atau lebih baik dari hari ke hari. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ada masukan buat kami, ya alhamdulillah kami terima kan gitu. Dari Pak Andre, dari teman-teman Total Quality kan banyak ide nih, banyak saran. Nah ini kami juga senang sekali. Nah, kalau hari ini saya justru banyak dapat masukan ini Pak. Wah, jangan gitu. Sama-sama Pak Andri, sama-sama belajar kok. Nah. Ya, saya rasa concern petrokimia ini bukan hanya bermanfaat buat lingkungan, tapi saya sendiri, saya yakin teman-teman yang menyaksikan juga mendapatkan inspirasi Pak Agung. Dan saya rasa ini hal baik sekali ya, dan harus juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Pak Agung ya. Betul. Tentunya ya. Betul. Oke Pak. Saya turunkan dulu ya Pak Andri ya. Siap, Agung. Pak Agung, mungkin sebelum lanjut juga ke dalam program-program yang sudah dibuat, Pak Agung, apa yang menjadi challenge Pak Agung, tantangan pada waktu meng-create satu program CSR ini? Apakah tantangan terbesarnya adalah memikirkan idenya, atau tantangannya bagaimana bisa cooperate sama tim-tim yang ada, misalkan seperti tadi dengan Serikal, dengan apa, atau mana challenge yang paling besar Pak Agung? Ya, kalau untuk pelaksanaan PKBL sesuai dengan Permen BUMN tadi itu memang domain kami Pak, domain kami. Nah, tapi kalau untuk melaksanakan CSR sesuai dengan Undang-Undang PT tadi itu harus memang koordinasi. Nah, koordinasi artinya, mohon maaf ini, misalkan kami dari PKBL itu memberi sesuatu kepada masyarakat A gitu. Nanti jangan yang departemen atau unit kerja yang lain itu ke A semua gitu. Kan harus dikoordinasikan, harus menjadi harmoni. Misalkan ini memberi bantuan B atau memberi program B, nanti semua ikut-ikut B semua gitu. Padahal program kan banyak kan gitu. Nah, kayak gitu itu perlu koordinasi. Dan itu perlu komunikasi, kita kan nggak kebatinan nih harus ngomong. Nah, untuk yang khusus untuk yang PKBL yang di tempat kami itu Departemen CSR itu, kita memulainya sama seperti orang marketing Pak Andri. Itu mulai dari customer dulu. Kalau Stephen Covey kan bilangnya start with the end in mind kan gitu. Nah, ujungnya apa? Ujungnya adalah customer kan. Kalau kita customernya adalah community. Sehingga kita punya social mapping dulu Pak. Berarti kita pertama yang dilakukan itu ya, social mapping dulu ya Pak. Jadi memang social mapping sudah dilakukan sejak dulu-dulu. Nah, teman yang sekarang-sekarang ini upgrade lah. Kan perkembangan masyarakat, komunitas itu kan juga perlu dimonitor kan. Gitu. Nah itu berangkatnya dari konsumen dulu. Kalau orang pemasaran pasti bilang gitu. Nah ini juga sama Pak. Nah dari ini yang mau kita tuju itu siapa? Yang mau kita tuju itu kan community atau key community-nya kan gitu. Harus ada social mapping kayak survei lah gitu. Baru akan terlihat need-nya itu apa gitu. Hidden need-nya apa, aspirasinya apa kan gitu. In all aspect loh ya. Nah, in all aspect. Tidak selalu Pak, yang kita perkirakan itu adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Kan kita kan seringnya kan sok pinter, sok keminter. Kira-kira paling butuhnya iki ngono. Makanya tadi Pak Agung bilang itu ya, tadi menarik itu istilahnya adalah hidden needs. Tapi kan susah Pak itu mencari hidden needs itu. Nah kan dengan survei Pak, kita kerjasama dengan pihak ketiga
pihak yang lembaga pendidikan. Kadang kita juga sewa konsultan. Kadang juga kita juga, mohon maaf Pak, kan ada juga key person yang menjadi kalau di media itu koresponden lah ya. Itu. Kalau di tentara itu intelijen lah gitu. Ya, ada orang-orang yang memahami kondisi lapangan itu kan ya Pak ya. Bisa jadi source kita lah ya. Ya, itu source kita kan banyak. Dari teman-teman polisi, dari teman-teman Babinsa maupun Babin Kamtibnas itu juga bisa memberikan masukan. Sampai sejauh itu Pak ya, semua informasi diambil. Yang memang harus kita ramu kan Pak itu. Itu kan jadi resources kita. Resources kita jadi resources. Oh, kira-kira dibutuhkan gitu. Karena tidak semuanya itu menjadi need gitu. Ya. Ada yang hanya ya separuh need aja asal gitu. Atau ada yang mudah-mudahan tidak lah. Ada yang mungkin ya di tempatnya mungkin fiktif itu. Nah, kita nggak mau ya kayak gitu terjadi. Jadi kita harus betul-betul konkret itu. Sejauh ini kita nggak ada yang fiktif Pak, alhamdulillah nggak ada. Yes. Supaya nanti kalau memang betul tahu needs-nya, programnya tepat sasaran, begitu Pak ya? Ya. Ya, tadi Bapak bilang tidak buang waktu, tidak waste time, tidak waste energy, waste money, dan semuanya kita buang sesuatu, istilahnya keluarkan sesuatu, hasil ke tempat yang tepat dan menghasilkan yang tepat. Begitu Pak Agung ya. Sebenarnya ada juga Pak pelajaran, bukan pelajaran ya, tapi mungkin teman-teman para entrepreneur atau teman-teman total quality ini kan juga tahu ada namanya ROI juga. Oke, return-nya Pak ya. Itu sebenarnya di CSR pun juga ada. Gitu. Ya, sama Pak, di investasi ataupun di bisnis juga sama. Sama. Oke Pak Agung. Ternyata tidak sesederhana itu Pak ya. Pokoknya ada aksi sosial buat. Ternyata ada mapping-nya bahkan Pak Agung ya. Mapping. Harus gali hidden need-nya, itu pun harus koordinasi lagi untuk supaya tepat sasaran. Oke, menarik sekali lebih dalam Pak Agung. Mapping-nya itu Pak tidak hanya soal wilayah ya Pak ya. Mapping-nya itu based on geografi ya pasti. Sama geografi. Kalau wilayah perusahaan ada yang ring 1, ada yang ring 2, ada yang ring 3 kan gitu. Itu kan pastilah ya. Yes. Itu kebijakannya pasti akan berbeda antara ring 1 dengan ring 4 gitu. Apalagi Jakarta gitu, enggak amuan jauhan itu, misalnya gitu. Iya. Nah, kita sekarang mau lihat tadi kan ada Pak di undang-undang ya untuk BUMN ada 2 program itu Pak ya. Yang pertama ada kemitraan, ada bina lingkungan. Betul. Nah, boleh di-share sedikit Pak, apa yang dimaksud program kemitraan dan seperti apa, dan program bina lingkungan ini juga seperti apa Pak? Baik. Mohon izin untuk share screen lagi, Pak. Siap, silakan langsung saja, Pak. Ya, jadi nah ini Pak. Yang pertama adalah program kemitraan. Ini adalah program, gampang ngomongnya, pinjaman lunak lah. 3% per tahun loh, Pak. 3% per tahun ya? Wow. 3% per tahun. Tapi untuk yang UMKM, Pak, untuk yang usaha kecil. Bukan untuk kelas total quality kan gitu. Dan memang untuk beberapa industri. Jadi kita petakan yang tadi mapping itu, ini kami bagi ada yang untuk industri, ada perdagangan, ada pertanian, ada peternakan, ada perkebunan, ada perikanan, ada jasa. Nah, ini memang disegmentasi juga ini Pak. Segmentasi, betul. Nah, memang kebetulan sejak tahun 2015 ini kita aja kompilasinya 2015 saja, jangan jauh-jauh, nanti kalau jauh-jauh angkanya tambah besar. Oh, berarti ini memang sebelumnya dilakukan juga Pak ya, sebelum tahun 2015 Pak. Sebenarnya. Jadi sejak kita berdiri ini kita sudah melakukan program CSR Pak. Wow, sejak berdiri berarti kalau tidak salah sekitar tahun 72. Ya. Wah, berarti udah lama Pak ya sebenarnya program ini dilakukan, cuma ini data dari tahun 2015. Ya, kita hanya kompilasi dari 2015 saja ini. Memang dulu belum ada namanya unit kerja atau departemen CSR kan gitu. Belum ada. 2015, 2020 ini kita sudah menyalurkan pinjaman sekitar 262 miliar, Pak. Dengan total mitra binaan itu 16.000 lebih orang. Wilayah penyaluran
Nah ini yang segmentasi mohon maaf, mapping untuk geografisnya Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Jogja. Jadi ini kita fokus dulu lah di sini kan gitu. Ini dengan komposisi yang peternakan yang paling banyak, Pak. Ya. Walaupun sebenarnya Pak, petrokimia itu core bisnisnya kan di pertanian ya Pak ya. Pupuk ya Pak ya. Pupuk. Kita tuh pupuk, tapi bukan serta-merta yang pertanian menjadi paling enggak gitu. Kita ada Pak, pertanian 90 miliar lah ya. Kita orang-orang pertanian gitu. Oke, yang berikutnya tadi Pak ada program bina lingkungan yang program yang kedua itu program bina lingkungan itu untuk pemberdayaan kondisi masyarakat. Ini semacam hibah lah Pak. Kalau kompilasi kami sejak tahun 2015 kita sudah menyalurkan 83,6 miliar. Dan ini juga terbagi-bagi Pak antara bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, pengentasan kemiskinan. Jadi mohon maaf, mungkin ini yang sering disalahartikan oleh teman-teman CSR itu hanya hibah aja kan gitu. Sinterklas Pak ya. Gitu sinterklas. Memang sinterklas itu ataupun hibah itu pada saat tertentu memang dibutuhkan. Misalnya seperti P2K kecelakaan kerja itu kan harus ada pertolongan pertama kan gitu ya. Betul Pak. Bencana alam ya kita harus kasih kan. Nggak mungkin kalau pas kena bencana alam terus ditawari pinjaman lunak kan gitu. Itu masalah baru nanti Pak. Masalah baru. Seperti kalau orang lagi tenggelam ya dibantu supaya dia keluar dari kolamnya dulu kan baru. Nah, disemangati nggak cukup Pak ya, kalau tenggelam semangati nggak cukup, langsung bantu Pak ya. Ini dibantu gitu. Tidak juga seperti ya mohon maaf ini mungkin sekedar masukan, tidak juga hanya sekedar ini, kebanyakan juga ada yang sarana prasarana aja, pokoknya bangun ini gedung ini, bangun kelurahan gitu, sudah tidak. Gitu. Jadi memang Pak Agung, tadi kita bisa melihat bahwa ada program-program, ada bina lingkungan, ada kemitraan, dan pasti teman-teman semuanya yang menyaksikan ingin tahu nih Pak, penasaran program-program dari Petrokimia Gresik ini seperti apa Pak? Program-program yang dieksekusi, siapa tahu program ini bisa jadi ide, inspirasi buat teman-teman yang lain Pak Agung. Baik Pak Andri, coba saya sampaikan Pak Andri, ini contoh yang kita lakukan. Ini yang pertama adalah mangrove di Mengare, Pak. Mengare itu daerah di Gresik, Pak. Jadi ini kita melakukan restorasi dan pembelajaran mangrove. Memang kalau tujuan besarnya mau jadi ekowisata lah, gampangannya begitu. Tapi sebenarnya untuk memperbaiki kondisi lingkungan, mengurangi laju abrasi laut, dan sebagainya. Kita sudah mulai program sejak tahun 2018. Ini 2018, Pak ya? Ya, sampai sekarang masih berlanjut, Pak. Masih berlanjut yang ini masih berlanjut. Mantap, ini nilai yang sudah kita keluarkan ini sekitar 300 juta lebih. Untuk menanam mangrove seluas 4,5 hektar. Sampai saat ini sudah 4,5 hektar, Pak ya? Ya. Nah ini kalau hitung-hitungan orang lingkungan ini, potensi memproduksi oksigen ini ya sekitar 831 ton per tahun. Ya. Bisa nafas lebih panjang lah Pak ya, kita ya. Gitu. Atau menyerap karbon ini, menyerap karbon ini 1.100 ton kan gitu. Jadi ini juga untuk ini combine antara CSR dengan lingkungan. Jadi kita betul-betul untuk lingkungan kan gini ya. Nanti kalau kita kembangkan menjadi objek ekowisata atau ekowisata, ini ada combine dengan bisnis lagi kan gitu. Wah, ini bisa dua-duanya bisa kena Pak ya? Tiga-tiganya Pak. Lingkungan, ke bisnisnya. Betul. Sama sosialnya nanti. Sosialnya, oke. Nah, contoh yang lain lagi adalah ini di Terpan. Terpan itu di Babat Lamongan sana, itu kan banyak sekali pohon pisang Pak. Banyak sekali pohon pisang. Nah ini kita juga melakukan program community development itu sejak tahun 2018 juga. Jadi semua yang terkait dengan pisang itu kan banyak manfaatnya. Nah kita juga membuat keripik pisang ini Pak. Banana Terpan istilahnya kan gitu.
Jadi memang specifically ini ke pisang, Pak ya? Betul, karena kita based on resources-nya mereka. Nah, di sana banyak pohon pisang. Oke. Ini karena banyak pohon pisang, bagaimana memanfaatkan limbahnya, mengolah buah pisangnya menjadi sesuatu yang added value, tidak hanya sekedar pisang aja kan gitu. Oke. Kita juga manage juga, memberi bantuan manajemen juga, manajemen produksinya, manajemen pemasarannya, manajemen keuangannya kan gitu. Ini yang juga manfaatnya plus-plus Pak ya, selain jaga Betul. lingkungan, Sosial juga kena, ada bisnisnya juga kan gitu. Mantap. Gitu. Sekali dayung Pak ya ini. Iya Pak, ini maunya kan kita gitu. Nah ini juga mangrove lagi Pak, ini di rumah. Sama ya. Ini untuk ini oksigennya 74 ton per tahun. Oke. Jadi untuk lingkungan juga bagus sekali. Ini kita sudah menyalurkan 280 jutaan lah sejak 2018. Nah ini juga ada tercipta alternatif lapangan kerja Pak di sana. Ada ekowisata di Sempatan. Ini sudah jadi ekowisata Pak ya? Betul Pak, betul. Yang tadi kan belum Pak ya tujuannya belum, ya? Belum. Oh ini sudah jadi ya? Ya. Oke, menarik sekali. Nah, jadi seperti ini. Nah ini ada lagi yang peternakan tadi Pak. Yang peternakan itu kita membantu peternak-peternak sapi. Nah ini untuk penggemukan, pembibitan, dan juga pengolahan pemanfaatan limbahnya Pak. Menjadi biogas, menjadi pupuk organik kan gitu. Jadi limbah sapi itu atau kotoran sapi itu juga kita olah Pak. Menjadi pupuk organik, menjadi biogas juga kan gitu. Nah, selain sapinya sendiri kita gemukkan untuk kita jual kan gitu. Nah, wow. Oke, potensinya banyak sekali ya, berbagai macam. Ini malah di sini ada 2 program Pak. Ada yang sifatnya hibah, bina lingkungan 180 juta. Ada yang sifatnya pinjaman modal. Oh tadi ya hibah dan pinjaman lunak itu Pak ya. Betul, itu 2. Ini juga edukasi sapi kan itu. Ini kalau nggak salah ini ROI-nya dia itu 24% setahun ini Pak. Wah lumayan Pak ya. Jadi investasinya mereka berhasil lah istilahnya. Gitu. Oh, keren Pak. Keren Pak. Nah program yang lain yang mungkin ini juga mungkin hampir sama dengan teman-teman pabrik perusahaan yang lain ini, kita punya beasiswa Petrokimia Gresik. Jadi anak S1 atau anak SMA yang dari masyarakat sekitar perusahaan ini, kita kasih bantuan uang kuliah dan operasional bulanan, sampai dengan dia lulus Pak. Sampai lulus Pak ya? Sampai lulus, ya. Jadi kita sudah laksanakan sejak tahun 2012 dengan total bantuan 16 miliar dan penerimanya 301 orang. Itu dari tahun 2012 Pak ya? Dan tidak ada ikatan harus masuk petrokimia Pak nanti setelah lulus. Oh gitu? Oke, jadi mereka bebas ya? Bebas, kalau toh mereka mau masuk petrokimia, prosedurnya tetap sama Pak, harus tes, kalau gitu. Tapi kita akan senang kalau mereka mau masuk petrokimia kan gitu. Jelas Pak. Tapi tidak ada ikatan kayak orang-orang mungkin. Ya. Nanti kalau saya kasih bantuan nanti masuk ke petro ya, enggak. Nah itu enggak, kita kasih kebebasan. Okay. Kalau mereka mau ke petro ya kita senang. Oke Pak. Ini juga ada program mungkin hampir sama. Kalau kami misalnya ini Kampung Sehat Pak. Untuk upaya preventif, promotif, kuratif. Nah ini kalau masa pandemi ini juga agak berkurang, namun ada hal yang mungkin berbeda dari perusahaan-perusahaan yang lain, bahwa kami juga fokus kepada orang dalam gangguan jiwa, Pak Andri. Oke. Mohon maaf, ini bukan orang sakit jiwa atau orang gila, bukan loh ya. Oke. Orang terganggu gitu. Oke, ini menarik Pak. Saya stop sini boleh Pak ya? Pak. Ini kan yang beda Pak ya dari yang lain. Bagaimana Pak bisa satu mengajak mereka, kedua memastikan mereka juga mengikuti program ini dengan baik Pak? Jadi begini Pak, kita bekerja sama dengan puskesmas. Oke. Dan juga dokter-dokter atau psikolog-psikolog puskesmas itu, psikiater sama psikolog di sana. Kita melakukan social mapping juga Pak. Kemudian mapping, ya? Iya, jadi ini
di daerah mana saja. Kita juga melakukan studi ilmiah. Maksudnya studi ilmiah itu, ini penyebabnya apa? Ini ngomong guyonannya, mereka kok terganggu jiwanya apa? Karena dampak petrokimia. Kan gitu. Nah, mereka nanti akan sama seperti kalau di tempat yang sebelumnya itu ada yang perusahaan yang mengelola disabled people itu. Ya. Nah, ini kan mereka sebenarnya bisa menjadi produktif, Pak, kalau diberdayakan kan gitu. Untuk di bidang pertanian, urban farming atau di bidang kerajinan kan masih bisa gitu. Itu malah justru menjadi terapi. Oh gitu ya Pak ya, justru di satu sisi terapi buat kesehatan jiwanya, tapi ada kegiatan positif. Kita fokus juga di anak berkebutuhan khusus Pak ABK. Oke. Nah sekali lagi kami mohon maaf, ABK itu tidak semuanya dipenuhi oleh BPJS Kesehatan. Oke. Nah, sehingga dan kebetulan lagi, mohon maaf lagi, anak-anak ABK ini anak-anak dari keluarga yang tidak mampu juga. Jadi sekali terapi itu mahal, Pak. Makanya tidak semuanya di cover sama BPJS. Karena mahalnya kan gitu. Nah, kita membantu di situ. Kita free-kan lah mereka. Untuk membantu. Jadi kita develop mereka sejak tahun ini memang baru Pak 2019-2020. Sebanyak 22 orang gitu. Mungkin 1 tahun ya Pak ya, atau nggak sampai ya, Pak? Ini 2 tahun ini Pak jalan. Jadi meskipun dalam kondisi ini pandemi ini kita tetap masih jalan Pak. Tetap masih jalan ya. Jalan. Nah ini menarik nih Pak. Ini memang saya lagi mau fokus juga. Ini kalau ke depan ini kita harus fokus di sini untuk bagaimana supaya dia menjadi anak yang dalam tanda petik normal kembali kan. Oke. Ada lagi Pak program-program yang mungkin bisa jadi inspirasi kita Pak? Yang baru kemarin itu di tahun 2020 ini tidak ada di slide. Ini saya turunkan dulu aja. Yes. Adalah kami membuat semacam pelatihan Pak untuk masyarakat ataupun anak-anak muda. Tahun bulan Februari Maret kemarin itu adalah Safety Man, Certified Safety Man. Sertifikasinya oleh BNSP ataupun Disnaker kan gitu. Oke. Jadi banyak tuh anak-anak muda yang ya mohon maaf yang belum kerja, nganggur atau putus pekerjaan segala macam. Nah, kita develop, kita sertifikasikan keterampilannya di bidang safety kan gitu. Nah, Gresik itu kan kota industri Pak Andri. Ya, betul Pak. Nah, pasti kan butuh safety man. Dalam setiap pekerjaan maupun proyek maupun kegiatan-kegiatan, kalau di pabrik biasa namanya ada turnaround atau shutdown. Nah, itu kan pasti butuh orang safety. Nah, maksud kami kita develop itu tidak harus bekerja di Petro, tapi bisa di semua dimanapun ya, sama juga Pak ya. Seperti tadi kan sekolah mau kemana juga itu Pak ya. Tentunya ini juga diawali dari mapping juga Pak ya. Ternyata butuhnya mapping juga. Nah, yang terakhir ini gitu, Pak. Yang terakhir ini mapping juga Pak, dari analisa juga. Bisnis sektorial sekarang ini kan lagi melamban. Lagi turun. Nah, yang tetap naik daun, itu adalah yang bisnis online kan. Iya, betul, yang berkaitan dengan online. Nah, salah satu bisnis online yang masih tetap jaya ataupun masih eksis itu adalah trading online. Nah, salah satu trading online itu adalah salah satunya adalah kayak trading saham, trading forex, trading komoditi, trading index. Nah, kami malah membuat inovasi yang agak maju, Pak Andri. Kami ngasih pembelajaran, pelatihan trading forex buat masyarakat sekitar. Oh begitu? Ya. Wow, udah langsung karena sudah menyesuaikan ini Pak ya. Dan minatnya juga banyak, 30 orang ikut pelatihan. Tapi tentu forex itu kan banyak orang yang bilang negatif ya, kita jangan cari yang guru yang sesat kan gitu. Semuanya bisa kalau dikelola dengan baik Pak. Ya, maksud saya begitu. Kan ini menjadi solusi karena saya bilang kalau trading forex itu tidak lagi cari pekerjaan Pak, sudah langsung cari uang soalnya.
Kalau dia jadi master trader, ada yang follow, ada yang invest di situ, dia pasti sudah dapat uang kan gitu. Wow, keren sekali. Nah, ini yang tadi yang tujuan pertama tadi pemberdayaan masyarakat tadi. Jadi biar masyarakat berdaya lah, maju atau mandiri lah, mandiri secara finansial, mandiri secara sosial kan gitu. Petrokimia luar biasa ya. Semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan dengan program-program yang dibuat, kreativitas yang ada, dan tentunya dari Petrokimia ini akan selalu growth ya Pak ya, terus berkelanjutan inovasi-inovasi ini ya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah ada di penghujung segmen yang kedua. Menarik sekali, kita banyak dapat share, kita banyak mendapatkan insight tentang CSR itu sendiri. Dan tentunya tidak hanya berhenti di sini, ada rahasia-rahasia yang kita akan bahas di segmen selanjutnya. Karena itu jangan kemana-mana teman-teman sekalian, tetap ikuti sosial media Total Quality, tetap ikuti acara-acara kami, karena kami akan terus update, memberikan info yang terbaru, jangan sampai ketinggalan. Anda bisa follow dari Instagram kami, Twitter kami, Facebook kami, dan tentunya di channel YouTube Total Quality Indonesia ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, salam sukses untuk kita semuanya. Tingkat kerawanan keamanan juga akan meningkat. Nah, kalau kita bisa membina, merangkul, dan bekerja sama berhubungan baik dengan masyarakat sekitar, itu justru mereka akan menjadikan kita keluarga.